Orang buta mengenal gajah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memahami ilmu seperti orang buta yang mencoba mengenal gajah. Ia akan mulai dengan apa yang ia raba dan akan memahaminya sebatas apa yang ia raba pula. Meski ia keliling meraba gajah itu, tetap saja ia tidak bisa meraba warna kulit gajah dan lebih jauh lagi soal perilaku gajah. Sungguh ia sangat membutuhkan orang yang melek dan berpengalaman soal gajah, baik fisik maupun non-fisik sang gajah. Nah, umat ini banyak yang buta bahkan dibarengi tuli. Satu sama lain berbeda rabaannya, sehingga berbeda juga pemahamannya. Dengan pemahaman sedemikian, tentunya akan membuat gambar gajah jadi berantakan. Beratnya lagi, ilmu tebak-tebakannya nimbrung sehingga jadi campur aduk dan gambar gajah pun semakin semrawut. Jika diri dirasa buram atau mungkin buta dan tuli, cukup harus mendengarkan yang melek dan berpengalaman soal gajah. Bila perlu, pawang gajah sekalian, maka yakinlah bahwa bentuk gajah itu akan sama di hadapan sekian banyak orang buta. Menjadi pendengar yang baik butuh suasana tenang. Bisik-bisik dan celotehan si buta akan memudarkan suara sang pawang. Sayangnya kadang bukan pawang gajah yang tampil menjelaskan, tapi hanya pelancong yang baru kenal sama gajah. Serumit apapun keadaan, jika niat kita mencari keridhaan Allah, jalan itu pasti terbuka, terang, dan jelas. Sebaliknya, semudah apapun keadaan, jika niatnya bukan karena Allah, melek pun kita, jalan akan tampak buram dan berliku. Katakan yang memang sudah menjadi haknya, laksana kumpulan air bah yang hanya mengalir sedikit untuk memutar turbin sehingga berguna untuk banyak keperluan. Air bah yang diluahkan tentu akan memberi ancaman kebinasaan kepada banyak kehidupan. Carilah ilmu itu dari sumber terpercaya, lalu aplikasikan dengan baik dan cermat, sembari terus menahan diri untuk meluahkannya. Sesungguhnya berapapun ilmu yang kita dapat, itu hanya setitis air dari luasnya samudra. Sumber inspirasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Wala taqfu ma laysa laka bihil ilmu inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha la yuqbidul ilman tiza'a yang tazi'uhu minal ibadi, walakin yaqbidul ilma yaqbidul ulama, hatta iza lam yubqil alima takhadhan nas ra'usan juhalan, fasailu fa'uftu bi ghairil ilmi, fadallu wa adallu." Rawahu Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Allah tidak melenyapkan ilmu dengan cara mencabut ilmu tersebut dari para hambanya.
namun Allah akan melenyapkan ilmu dengan meninggalnya para ulama, hingga tidak tersisa seorang ulama pun. Lalu mereka menjadikan orang-orang bodoh sebagai panutan serta rujukan, lalu berfatwa tanpa ilmu, sehingga sesat dan menyesatkan. Khairan nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Rawahu at-Tabrani. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Dari Abu Hurairah, rawahu Bukhari. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Teruslah beri kami semangat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.